Video ini hanya sebuah sharingan yang ingin gue sampaikan ke sobat investor semua. Bagaimana caranya sobat investor bisa mempersiapkan dana darurat dari sekarang hingga mencapai 60 juta. Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana cara mencapai dana tersebut melalui uang kalian taruh di bank, simak video ini sampai full. Oke, jadi gue akan ngambil dari angle yang berbeda dengan video sebelumnya. Jadi untuk kita bisa mencapai angka 60 juta ini ya, bukan sesuatu hal yang mudah. Kelihatannya mudah, tapi penerapannya itu tidak semudah itu. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini guys. Coba kamu bayangkan, jangankan hanya dibayangkan, tapi diterapin ya. 500.000 lah, katakan kamu menyisihkan setiap bulan 500.000 untuk dana darurat. Kamu 500.000 tersebut selama katakan 10 tahun. 500.000 dikalikan dengan 12. Ya, dikalikan dengan 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Hasilnya 6 juta. 6 juta dikalikan dengan 10 karena 10 tahun. Ya, berarti 60 juta. Artinya kamu bisa mendapatkan dana darurat secara 60 juta itu dalam 10 tahun. Wah, lama banget. Nanti berarti kelamaan dong dan lain sebagainya. Ingat, ini adalah dana darurat, bukan dana keseluruhan kamu, termasuk investasi kamu. Jadi ini dana darurat. Dana darurat itu hanya dipakai ketika dalam keadaan darurat. Nah, semakin lama kamu menyisihkan, semakin besar juga. Nah, kamu di sini biasanya bisa menyisihkan di bank tertentu, ya. Bank itu bisa bank yang tentunya pisah dengan bank yang kamu punya sekarang. Misalkan kamu punya BCA, oh kamu taruh deh di Bank Jago misalkan. Bank Jago, terus kamu taruh, yang kamu sisihin secara rutin. Nah udah, sampai 10 tahun tersebut. Kenapa harus pisah bank? Karena sebenarnya dengan kamu memisahkan dengan bank utama kamu, kamu tuh tidak tercampur. Jadi kamu secara tidak sengaja kamu pakai. Nah kan kita juga nggak mau itu terjadi. Karena ini kan buat dana masa depan kamu. Kalau misalkan kamu terjadi apa-apa, kamu butuh uang, kamu bisa pakai duit tersebut. Lalu ada orang yang akan bertanya juga, kalau misalkan seandainya saya tidak bisa menyisihkan 500.000 per bulan, itu bagaimana Jess untuk mencapai dana tersebut? Jangan fokus terhadap goals-nya tersebut 60 juta. 60 juta itu hanya sebuah angka. Yang paling penting itu adalah kalau kamu mau menyisihkan setiap bulannya secara rutin di bank tertentu. Katakan ini Bank Jago ya. Ya kamu misalkan nggak mampu 500.000, ya udah 250. Kalau nggak 100.000. Nah kamu konsisten. Lama-kelamaan angka kecil tersebut itu bisa menjadi besar. Nggak 60 juta iya, tapi kan bisa jadi 30 juta, 40 juta. Itu pun itu udah sangat lumayan gitu. Kalau kamu nggak mulai, ya itu lebih buruk lagi. Nah ini sering banget ada di kolom komen gue. Bang, gue nggak mampu nih untuk nyisihin segitu, berarti gue nggak bisa dong. Sebenarnya bukannya nggak bisa, bisa-bisa aja. Cuman, ya itu dia, bahwa kamu usaha dari yang kamu punya sekarang gitu. Kamu nyisinya 100.000, 2,5, 3,5. Kan kamu nggak tahu dalam 10 tahun itu kan hidup bisa berubah. Misalkan, hari ini saya kerjanya sebagai karyawan biasa. Ternyata 5 tahun kemudian jadi eksekutif gitu ya. Atau mungkin jadi direktur. Ya kan otomatis gajinya lebih yang bisa disisihin untuk dana darurat. Nah di situ kamu bisa mengejar ketinggalan sebelumnya yang kamu mungkin cuman naruh duit 300.000, 200.000, sekarang jadi bisa 1 juta per bulan untuk dana darurat kamu sisihin. Ujung-ujungnya kan bisa tercapai juga. Atau kalaupun misalkan kamunya juga masih belum bisa untuk menyisihkan 500.000 per bulan, kamu bisa panjangin jadi 15 tahun. Mungkin kamu akan tercapai di 15 tahun karena kamu nyisinya cuma 2,5 gitu atau 250.
At the end of the day tetap masih bisa tercapai, cuman jangkanya lebih lama. Nah, yang jadi masalah adalah orang itu nggak sabar. Kenapa? Karena mindset dia adalah bahwa saya pengen dapat uang segede-gedenya, sesingkat-singkat mungkin, tanpa kerja, tanpa ngapain. Nggak mungkin gitu. Jadi di situ tuh semua harus ada prosesnya juga yang harus kamu laluin. Kelihatannya gampang. Oh iya, kamu kalkulasinya tinggal segitu. Iya, tapi yang jadi masalah adalah kamu mau konsisten apa enggak? Seberapa bisa kamu konsisten itu susah loh. Karena kan pengeluaran per bulan kita kan kadang-kadang suka nggak nentu. Nah, itu yang jadi PR kamu semua, bagaimana cara kamu bisa mengontrol keuangan. Nah, sebenarnya di video-video sebelumnya juga gue sempat sharing juga ke lo semua gitu. Kayak, ini gimana sih cara ngontrolnya gitu. Nah, itu pun udah gue bagiin. Sisanya ya tinggal lo sendiri deh yang coba untuk bisa nerapin itu. Karena tujuan gue di sini cuman bisa ngebantu sharing dan juga analisa gitu. Ya sisanya semua keputusan, tindakan itu kan lo semua yang jalanin gitu. Kalau misalkan lo bisa jalanin dengan benar dan baik, ya lo bisa tercapai itu semua. Nah, jadi dari angle itu mudah-mudahan kita dapat mengerti ya bahwa sebenarnya kamu nggak usah berkecil hati misalkan, oh saya nggak bisa menyisihkan angka sebesar ini nih per bulannya. Ya nggak masalah, berusaha dari apa yang kamu bisa gitu. 100.000, 150, 250, suatu hari nanti hidup kamu akan berubah gitu. Dan ketika hidup berubah kan yang kamu sisihin bisa lebih. Kan gitu. Toh yang menerima manfaat itu kan kamu, keluarga kamu, istri kamu, anak kamu. Itu kan jadinya manfaatnya banyak. Coba deh kamu bayangin. Kamu punya dana darurat tersebut, ketika ada sesuatu yang terjepit itu kepake dan kamu udah tenang. Kamu nggak perlu harus nyari utang sana-sini yang bisa melilit kamu juga dari bunganya. Coba bayangin, kelihatannya wah ini sepele, tapi ketika kamu ada di dalam posisi itu tuh sangat bersyukur banget gitu. Karena nggak ada perasaan was-was, deg-degan, itu jauh lebih tenang hidup itu. Karena kan goals kita tuh hidup tenang dengan harta yang cukup, ya kan, semuanya cukup gitu. Artinya kan begitu. Nah kalau misalkan supaya kita bisa hidup tenang, salah satunya itu adalah manage keuangan gitu. Kalau kamu nggak bisa manage keuangan, ya sekarang rumah tangga bisa berantakan, ya keluarga bisa berantem, karena semua juga butuh duit gitu. Ya itu kan emang honestly emang begitu. Walaupun nggak yang rakus, tapi kan kita butuh makan, itu dari duit juga, kita kesehatan butuh dari duit juga, pendidikan butuh juga dari duit, dan lain sebagainya itu guys. Jadi coba deh dimulai dari apa yang kamu bisa. Mudah-mudahan video ini juga bisa memotivasi teman-teman semua gitu untuk mencapai angka tersebut. Nah, dan setelah ini apabila kamu niat untuk mulai menyisihkan dana darurat kamu di Bank Jago, kamu bisa pakai kode referral saya yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, nanti kamu bisa dapat cashback berupa ya 25.000, 15.000 juga bisa. Tergantung kalau kamu punya aplikasi Bibit dan udah terhubung, itu biasanya cashbacknya 15.000. Tapi kalau misalkan hanya dari Bank Jago doang, itu 25.000. Tapi terserah sih. Ini kan cuma opsi kalau kamu mau dapat cashback. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Ini yang penting adalah sharingan gue aja gitu, bukan masalah cashbacknya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Bila mana kamu rasa video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, kamu coba share aja ke teman-teman atau saudara kamu yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.